Robot avatar mulai dipekerjakan sebagai pelayan mimbar dalam kebaktian. Sebuah gereja di Jerman membuat suatu terobosan baru dalam bidang kerohanian, di mana pelayan mimbar yang biasa dilakukan oleh pendeta digantikan oleh avatar-avatar dengan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Teknologi AI telah digunakan dalam robot humanoid, yakni robot memiliki bentuk menyerupai manusia. Robot pintar ini bisa beradaptasi dengan lingkungan dan diprogram bisa berpikir seperti layaknya manusia. Haruskah ibadah Kristen menggunakan AI? Dan apakah kecerdasan buatan atau AI sesuai dengan keyakinan iman Kristen? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dalam video kami ini. Robot-robot mulai bermunculan menggantikan pekerjaan manusia. Pada tahun 2015, seorang akademisi dari Future of Humanity Institute di Oxford University, Stuart Armstrong, mengatakan bahwa di masa depan yang bisa menggantikan pekerjaan manusia salah satunya adalah hasil kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang disingkat AI. Sekarang kehadiran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI bukan hal yang baru lagi. Tak sedikit pekerjaan manusia yang kini dapat dilakukan oleh kecerdasan buatan tersebut. Dari bidang medis, pertanian, perawatan rumah, eksplorasi ruang angkasa, bahkan saat ini kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dari robot pintar telah menjadi bagian besar dari kehidupan manusia abad modern. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan sebuah sistem komputer yang dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Salah satu bentuk kecerdasan buatan yang saat ini lagi dibicarakan banyak orang adalah ChatGPT. ChatGPT secara sederhana adalah sebuah sistem yang didesain mampu memberikan jawaban dari berbagai pertanyaan secara lengkap, baik dan dalam waktu singkat. Intinya, ChatGPT mampu memberi jawaban atas segala pertanyaan berupa teks yang ditayangkan orang. Ini terobosan teknologi yang luar biasa. Bila tadi disebutkan bahwa teknologi ChatGPT juga mampu menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai bidang, bagaimana bila teknologi ini ternyata juga mampu menggantikan peran rohaniwan gereja? Baru-baru ini ChatGPT diberitakan memimpin ibadah di Jerman. Berita ini tentu mengejutkan. Banyak orang sudah mengetahui kehebatan ChatGPT, tapi tidak menyangka ChatGPT bisa memimpin sebuah ibadah di gereja. Kejadian tersebut terjadi pada gereja Santo Paul di Bavarian Furt, Jerman, tanggal 9 Juni 2023. Ibadah tersebut ternyata disambut jemaat dengan antusias. Mereka rela antri 1 jam sebelum masuk ke dalam gedung ibadah tersebut. Ibadah tersebut sebenarnya konvensi yang diadakan setiap 2 tahun sekali pada setiap musim panas. Ibadah pada konvensi yang berlangsung dalam bahasa Jerman atau yang disebut Deutscher Evangelischer Kirchentag ini digagas oleh Jonas Salmerlein, seorang teolog dan filsuf dari Universitas Wiener. Salmerlein sebenarnya juga merupakan salah satu dari ratusan peserta yang menghadiri acara konvensi Protestan tersebut. Salmerlein menjelaskan bahwa
rangkaian pelayanan yang sudah terotomatisasi dengan mesin sekitar 98% dan campur tangan manusia hanya 2% untuk menjalankan sistem tersebut. ChatGPT tersebut memimpin ibadah yang dihadiri lebih dari 300 orang melalui doa, musik, khotbah, dan pemberkatan yang berlangsung selama 40 menit. Acara kebaktian tersebut dipimpin oleh 4 avatar berbeda di layar, 2 wanita muda dan 2 pria muda. Avatar dalam komputasi adalah gambar 3 dimensi yang menyerupai manusia yang biasa digunakan dalam dunia maya. Jadi saat khotbah disampaikan, tidak ada lagi rohaniwan atau pendeta yang berdiri di mimbar, namun digantikan oleh suatu avatar. Sang avatar telah disetting sedemikian rupa oleh manusia untuk memberikan khotbah tentang bagaimana perlunya meninggalkan masa lalu, mengatasi ketakutan akan kematian, dan bagaimana agar selalu berpegang teguh pada iman. Lalu dengan lancar sang avatar memberi khotbah. Saudara-saudara terkasih, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini dan berkhotbah kepada Anda sebagai kecerdasan buatan AI pertama di konvensi umat Protestan Jerman tahun ini. Begitulah avatar tersebut memulainya. Avatar tersebut lalu mengingat jemaat agar menjaga iman, berdoa, dan pergi ke gereja secara teratur. Avatar-avatar yang lain disetting untuk bermazmur, berdoa, dan bahkan memberi berkat pada akhir ibadah. Walaupun ibadah terkesan kaku dan lucu karena suara avatar yang datar dan tanpa ekspresi, namun Summerlin berpendapat bahwa ini sangat baik dan membantu. Ia menyatakan bahwa menggunakan ChatGPT bukan untuk menggantikan peran pemuka agama. Ia hanya ingin memanfaatkan AI sebagai tool yang membantu pendeta dalam menjalankan tugas mereka. Beberapa orang jemaat melontarkan respon tentang penggunaan avatar ini di mimbar. Saya terkejut pembawaan khotbah berjalan dengan baik. Bahasanya pun enak didengar. Namun, memang kadang masih agak aneh. Yang lain menyebutkan bahwa avatar tak ada hati dan jiwa. Avatar tak menunjukkan emosi sama sekali, tak memiliki bahasa tubuh, berbicara sangat cepat dan monoton sehingga sangat sulit bagi saya untuk berkonsentrasi pada apa yang mereka katakan. Mempekerjakan avatar AI dalam pelayanan akan menjadi topik perdebatan yang panjang. Ada banyak pertanyaan yang muncul dari isu kecerdasan buatan ini. Beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan sehubungan dengan avatar masuk gereja akan coba kami bahas dari sudut perspektif kami. Haruskah ibadah Kristen menggunakan avatar AI? Beberapa orang Kristen mungkin khawatir terhadap konsekuensi moral dari pembuatan mesin yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia seperti teknologi AI ini. Mereka juga khawatir tentang moralitas sehubungan dengan membuat mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Menurut kami, kecerdasan buatan atau AI dapat digunakan untuk beberapa hal yang luar biasa dalam pelayanan jemaat. AI dapat membuat materi khotbah lebih lengkap karena secara cepat dapat menelaah pasal demi pasal, ayat demi ayat kitab suci, termasuk historis, latar belakang setiap kejadian kisah-kisah dalam Alkitab, di mana ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan jemaat. Tentu melakukan riset Alkitab akan dimudahkan dengan teknologi ini, bahkan membantu dalam mendapatkan jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan sulit. Intinya, AI dapat digunakan untuk membuat pelayanan pekerjaan Tuhan menjadi lebih baik. Apakah kecerdasan buatan atau AI sesuai dengan keyakinan iman Kristen? Pertanyaan ini memiliki banyak perspektif.
karena tergantung pada bagaimana seseorang menafsirkan dan menerapkan kepercayaan Kristen. Beberapa orang Kristen mungkin mengatakan bahwa kecerdasan buatan atau AI tidak sesuai dengan kepercayaan Kristen. AI tidak memiliki jiwa atau kemampuan untuk merasakan kasih Tuhan. Dan AI adalah teknologi buatan manusia. Menurut kami, AI dapat digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Namun kita harus memastikan bahwa kita menggunakannya dengan etis dan bertanggung jawab. Penting untuk diingat bahwa kekristenan telah menggunakan teknologi dan segala inovasi untuk menyebarkan pesan Kristus sejak lama. Sejak mesin cetak ditemukan hingga sekarang, munculnya teknologi internet. Jadi masuk akal kalau kita juga memanfaatkan terobosan teknologi AI dalam bidang gospel. Dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI berarti mengikuti gagasan Alkitab untuk menggunakan talenta dan sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Seberapa jauh AI bisa digunakan untuk menyebarkan Injil atau gospel? Kita bisa menggunakan AI untuk menyebarkan Injil, karena ini adalah alat digital yang sangat efektif, seperti banyak alat digital lain yang sudah digunakan. Misalnya, sistem chat AI yang dapat menjawab pertanyaan tentang kekristenan, memberikan referensi Alkitab terhadap berbagai masalah, menganalisis teks-teks kitab suci, menerjemahkan dan menginterpretasikan ayat-ayat kitab suci, dan memberikan wawasan tentang bagaimana bagian tertentu dapat ditafsirkan. Teknologi ini bahkan mampu terlibat dalam percakapan atau dialog tentang iman. AI juga dapat digunakan untuk membantu mencari tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan orang. Ini memungkinkan karena AI dapat membaca big data atau kumpulan informasi yang tak terbaca manusia untuk membuat materi yang disesuaikan dengan target kelompok orang atau usia tertentu. Dengan cara ini, gereja dapat lebih memenuhi kebutuhan jemaatnya. Walaupun penggunaan AI memiliki banyak kelebihan, tentu banyak juga permasalahan yang ditimbulkannya. Hal ini berhubungan dengan masalah etika penggunaan AI dalam konteks iman Kristen. Sebagai contoh, ada kekhawatiran bahwa AI dapat menggantikan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang yang menyebabkan timbulnya masalah baru, yakni pengangguran dan kekurangan finansial bagi mereka yang perannya digantikan AI. Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dalam hal menolong orang yang membutuhkan. Kekhawatiran berikutnya adalah bahwa AI dapat disalahgunakan. Dalam hal ini kekhawatiran bahkan teknologi ini seperti senjata yang dapat bertindak secara mandiri, mengawasi bahkan memata-matai orang. Hal ini tentu berbahaya dan menimbulkan ketidaknyamanan. Ini berlawanan dengan nilai-nilai Kristiani yang menghargai dan menghormati sesama manusia. AI menawarkan gereja dan pelayanan Kristen terobosan yang luar biasa untuk meningkatkan dan memperbaiki pekerjaan pelayanan. Dari menggunakan AI untuk memahami Alkitab dan untuk mendukung pertumbuhan rohani secara pribadi, AI dapat menjadi alat efektif bagi para pemimpin, pelayanan, dan jemaat gereja. Namun penting untuk mempertimbangkan implikasi etis penggunaan AI dalam ibadah dan memastikan penggunaan teknologi ini secara bertanggung jawab. Selain itu, harus disadari bahwa AI hanyalah alat buatan manusia yang memiliki keterbatasan. Ia tidak dapat menggantikan elemen manusia yang memiliki kesadaran, emosi, dan jiwa sehingga pertumbuhan perkembangan spiritual tidak dapat sepenuhnya diandalkan pada teknologi AI.
Produced by Mesbah Keluarga.